Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurkolbi Fitria Wahyudin, NIM 202100600042 dari kelas Devi 21B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari resensi buku yang berjudul Ilmu Komunikasi, dan ada pendekatan sosial science, dan terakhir ada pengertian Aristoteles Model of Communication. Yang pertama ada resensi buku yang berjudul Ilmu Komunikasi. Dan judul dari resensi buku ini yaitu buku penting. Identitas buku ada judul yaitu Ilmu Komunikasi, penulis Ngalimun SPD MPD MIKOM. Jumlah halaman terdiri dari 176 halaman, penerbit Pustaka Baru Press, dan tahun terbit 2022. Sinopsis. Komunikasi sudah menjadi bagian erat yang tidak akan dapat dipisahkan. Dan melalui komunikasi ini, manusia bisa bertukar informasi, berbagi, dan mengembangkan diri. Komunikasi adalah penyimpanan informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Dan komunikasi ini terbagi menjadi dua, ada verbal dan ada non-verbal. Dan komunikasi dapat membawa hasil yang positif maupun hasil yang negatif. Di dalam buku Ilmu Komunikasi terdapat 6 bagian. Bagian pertama ada sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi. Dan sejarah dimulai dari tahun 1970, baru pada tahun 1982 ilmu komunikasi diputuskan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden nomor 107/82 sehingga nama ilmu komunikasi menjadi semakin mencuat sebagai disiplin ilmu yang resmi di Indonesia. Dan dalam perkembangannya, ilmu komunikasi telah menjadi suatu gagasan yang menjadi dasar ilmu ini lahir sejak munculnya gagasan Bapak Ilmuwan Dunia Aristoteles ketika 300.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, bagian kedua mengenai pengertian dan fungsi komunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah suatu proses penyimpanan informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Fungsinya yaitu komunikasi menentukan cara bagaimana seseorang memandang dunianya melalui simbol-simbol yang merupakan instrumen pemikiran. Dan fungsi tersebut terbagi menjadi 4 fungsi. Ada fungsi komunikasi sosial, yang kedua fungsi komunikasi ekspresif, yang ketiga fungsi komunikasi ritual, yang terakhir ada fungsi komunikasi instrumental. Selanjutnya bagian ketiga mengenai prinsip, definisi, dan karakteristik dari komunikasi. Terdapat beberapa prinsip dalam komunikasi, salah satunya yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik komunikasi, sesuatu yang bersifat dinamis, sirkulir, dan tidak berakhir pada satu titik, tetapi terus berkelanjutan. Dan definisi komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan suatu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan, dan karakter dari komunikasi adalah suatu proses. Bagian 4 ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih, dan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan non-verbal. Selanjutnya bagian kelima mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk dalam komunikasi terbagi menjadi 6, yaitu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, massa, pembelajaran, dan komunikasi antar budaya. Bagian ke-6 mengenai berbicara untuk komunikasi dan interaksi. Berbicara untuk komunikasi dan interaksi dapat menjadikan komunikasi sebagai proses sosial, sumber budaya, dan proses politik. Ketika kita berkomunikasi, maka bahasa menjadi alat komunikasi karena
Bahasa dapat bermakna sebagai suatu kebutuhan dalam penggunaannya di dalam komunikasi yang terdapat kalimat berkata dan bermakna. Kekurangan dalam buku yang pertama, tidak adanya ilustrasi di dalam buku, dan yang kedua, desain layout per halaman kurang menarik, dan yang ketiga, ada terdapat pengejaan kata yang kurang tepat. Kelebihan: menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca dan informasi yang lengkap dari sejarah, perkembangan, bentuk komunikasi, hingga bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Dan ada kerangka buku yang disusun dengan benar, dan yang terakhir ada dalam setiap bab tersusun dengan rapi. Selanjutnya ada pendekatan social science. Pendekatan dalam buku ini yaitu social science karena dalam saintifik adanya ilmu komunikasi memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi dengan baik dan benar dengan adanya teori-teori yang telah disampaikan pada buku tersebut. Sebagai bagian dari ilmu sosial, bidang studi ilmu komunikasi pada hakikatnya difokuskan pada pemahaman bagaimana perilaku manusia menciptakan, bertukar, dan menginterpretasikan informasi untuk tujuan tertentu. Yang terakhir ada pengertian Aristoteles Model of Communication. Model komunikasi Aristoteles merupakan model komunikasi yang paling sederhana jika dilihat dari sudut pandang masa kini. Kesederhanaan tersebut terlihat jelas dari penggunaan unsur dalam penggambaran model komunikasinya. Model komunikasi Aristoteles dikenal dengan model komunikasi yang berpusat pada pembicara atau sumber, karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif serta berperan penting dalam proses penyebarluasan pesan kepada komunikan, yakni khalayak. Dalam model komunikasi ini, khalayak digambarkan bersifat pasif dalam menerima pesan. Ini menjadi penyebab utama mengapa model komunikasi Aristoteles bersifat linear atau hanya berlangsung satu arah. Sekian dan terima kasih. Materi yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.